Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gun Gumilar, TGP Angkatan 10. Saya di sini bersama Bapak Dari Sutisna selaku Kepala SDM Negeri 3 Masalah Kecamatan Cibarak Kabupaten Pangandaran. Saya di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi modul 3.1 dengan topik penyelesaian keputusan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Nah, adapun di sini saya akan mewawancarai Bapak Dede dengan di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait topik yang akan dibahas. Bapak Dede sudah siap? Siap. Barangkali saya bisa membantu Pak Gubernur. Iya Bapak. Pertama kali mungkin Bapak, saya sebagai guru mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin langsung saja Bapak pada pertanyaan pertama. Bapak, selama ini di sekolah adakah masalah atau kasus yang Bapak temukan dan kemudian kira-kira bagaimana mengidentifikasi kasus tersebut bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang dilematis? Ya, kalau bicara kasus banyak Bun ya. Kasus-kasus terutama anak-anak di sekolah. Ya, kalau dibilang kasus setiap hari kadang ada kasus. Cuman ada kasus yang bisa terselesaikan dengan saat itu. Ada juga kasus yang perlu penelusuran lebih lanjut. Berarti yang namanya anak-anak, kenakalan anak, kemudian kecerobohan anak, kemudian kenakalan yang memang dibuat-buat oleh anak, itu banyak. Pertama, anak-anak kan sekarang ini lagi baru selesai MPLS ya. Kemarin diperjuang dengan permainan-permainan dan itu ke bawah pada proses pembelajaran. Jadi disangkanya main terus di sekolah. Nah, untuk kasus kami hanya mencoba mengangkat kasus yang sudah ada kesepakatan antara orang tua dengan pihak sekolah dengan peserta didik. Kemudian peraturan tersebut memang ini saya yakin mudah-mudahan ini yang pertama kali di sekolah diadakan seperti itu, yaitu berupa gerakan setuju. Gerakan setuju ini berupa akronim Bang Gungun ya. Akronim sehari tanpa uang jajan hari Jumat. Nah, ini yang menarik kasus ini yaitu kasusnya anak-anak masih ada yang melanggar tentang sehari tanpa jajan, itu masih ada yang jajan. Itu barangkali bagus kasus yang ditemukan yang ada berupa aturan yang memang sudah disepakati antara pihak sekolah dengan pihak orang tua dan pihak sekolah juga dengan peserta didik. Itu banyak kasusnya dari sehari tanpa uang jajan ada saja siswa yang melanggar gitu. Itu barangkali Pak Gubernur. Iya, jadi kasusnya ini ada program setuju ya, sehari tanpa uang jajan Jumat. Ya. Jadi satu hari gitu ya, satu hari. Kalau Senin tidak ya Pak? Kalau Senin tidak, jadi satu minggu itu sehari tanpa uang jajan dan jatuhnya itu pada hari Jumat. Gitu. Kalau boleh tahu Bapak kenapa hari Jumat? Oh iya, kami ya mengambil hari Jumat dengan pertimbangan bahwa hari Jumat itu proses pembelajaran anak di sekolah itu hanya sampai jam 11. Jadi anak-anak diupayakan dari pagi sampai jam 11 itu mudah-mudahan bisa menahan untuk tidak jajan. Solusinya untuk tidak jajan bagaimana? Nah, kami mau mensosiasikan kepada orang tua
dulu itu ketika peraturan ini mau dijalankan, yaitu anak-anak diupayakan diberi bekal atau minimalnya dari rumah sarapan pagi dulu. Sarapan pagi dulu. Mengapa ditekankan sarapan pagi dulu? Karena disinyalir anak-anak banyak yang di sekolah, apalagi ketika hari Senin pelaksanaan upacara, anak-anak banyak yang sakit perut, banyak yang mual, kadang-kadang ada yang pingsan. Ketika ditanya dan diproses, kita ternyata mereka tidak sarapan. Jadi mereka mengandalkan jajan. Nah itu keluarga itu seperti itu ya. Jadi kami pihak sekolah sepakat dengan orang tua bahwa pada hari Jumat itu anak-anak harus wajib memakan atau sarapan dulu di rumah sebelum berangkat. Dikarenakan hari Jumat itu ada program tidak jajan sehari. Itu kan kali untuk kasus ya. Untuk kasus ketika ini dijalankan, ternyata yang namanya anak ya, kenakalan anak, kami membuat atau kami memasang CCTV untuk memasang CCTV di 4 titik, yang 3 titik di luar dan 1 titik di ruangan guru. Dari 3 CCTV ini kami memantau anak. Dan biasanya itu anak-anak banyak yang jajan di belakang sekolah, kemudian di depan pintu gerbang. Nah, dari pantauan itu kami memantau bahwa siapa yang jajan. Kemudian di CCTV yang di lapangan, siapa yang membawa jajanan, itu kan bisa ditemukan ya, bisa ditemukan. Nah, ketika anak tersebut ditemukan bahwa mereka membawa jajanan, langsung dipanggil anak tersebut. Dipanggil, jajannya dari mana, kemudian uangnya dari mana, dan ternyata ini mungkin ketidaktegaan orang tua. Nah, ketidaktegaan orang tua, di mana orang tua merasa tidak tega anak tidak diberi uang jajan. Dalam arti ini dilanggar oleh orang tua. Kemudian ada lagi anak, mengapa kamu jajan? Saya tidak kuat Pak, ingin jajan. Dikasih tidak oleh orang tua? Tidak. Nah, ini kan pertanyaan. Dari mana uang tersebut? Ada 2 kemungkinan. Uang tersebut didapat dari ngambil orang lain, atau juga didapat dari menyisihkan tabungan yang seharusnya ditabungkan ke sekolah. Nah, disinyalir 2 kasus ini sering muncul. 2 kasus ini sering muncul dan diidentifikasi orang-orangnya, kemudian orang tuanya siapa. Nah, setelah diidentifikasi oleh tim kami, para guru, baru kami melakukan tindak lanjutnya yaitu memanggil orang tuanya. Karena ini sudah sepakat, ketika ada yang melanggar salah satu pihak, berarti harus diundang kedua-duanya. Orang tua diundang ke sekolah, peserta didik juga diinterogasi, ya kan? Bukan interogasi kejahatan ini kan, bukan. Interogasi bagaimana supaya anak bisa mengeluarkan unek-uneknya mengapa dia jajan. Itu ya. Jadi dari kasus-kasus yang sudah ada, beberapa kali kasus ini terjadi, memang bisa diselesaikan. Mengapa ini dilaksanakan di SD 3? Ya. Ini dilaksanakan di SD 3 sesuai dengan visi misi SD Negeri 3 Massawa. Di mana visi misi tersebut ada salah satu poin yang dituangkan dalam misi itu, yaitu amanah. Ada amanah. Visi utamanya cerdas, terwujudnya peserta didik yang cantik. Ya. Terwujudnya peserta didik yang cantik. Cantik ini yang pertama cerdas, yang kedua amanah, yang ketiga nasionalis, yang keempat takwa, yang kelima inovatif, yang keenam kreatif. Maka jadi akronim cantik. Ya. Dengan harapan visi ini 4 tahun ke depan bisa tercapai. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, kami ambil salah satunya kesepakatan dengan orang tua, yaitu amanahnya. Ujian amanahnya seperti apa? Yang tadi kesepakatan antara pihak sekolah dengan orang tua dengan peserta didik dalam 1 hari, yaitu pada hari Jumat, tidak dikasih uang jajan. Untuk menguji apakah orang tuanya amanah
atau peserta didiknya amanah enggak. Nah ini dua-duanya mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan pihak sekolah terkait dengan penegakan amanah. Itu barangkali Pak Nurul. Oke Bapak tadi sudah menjelaskan sedikit ya terkait bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan untuk mengidentifikasi begitu sebenarnya ini yang jadi akar permasalahannya itu di mana. Nah mungkin dari Bapak boleh lebih diinformasikan kembali begitu terkait seperti apa nih langkah-langkahnya begitu sehingga mungkin dapat ditarik begitu akar permasalahannya atau benang merahnya begitu siapa ini yang ini gitu. Ya. Program Setuju sehari tanpa uang jajan Jumat kami mengidentifikasi yang pertama itu kasusnya dari laporan. Ya. Laporan siapa? Laporan temannya sendiri, teman peserta didik tersebut, atau juga tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan dalam arti ketika siswa jajan ditemukan langsung oleh pihak sekolah, dalam ini adalah pihak guru-guru. Itu ya dia penemuan di identifikasi yang pertama itu tadi seperti laporan dari peserta didiknya juga, rekan-rekannya, kemudian dari tangkap tangan dari guru, kemudian juga ketika memang peserta didik tidak ada yang lapor, guru tidak menemukan, kami pantau CCTV dengan jam-jam tertentu. Misalkan sebelum masuk, ketika istirahat, ketika pulang itu di luar perjanjian yang setuju tadi ya ketika pulang itu. Nah setelah ditemukan data bahwa si A si B ini yang melanggar, nah itu kami inventarisir orang-orang tersebut, kemudian kami panggil atau kami bukan panggil lah, diundang ke ruangan khusus, kemudian diberikan pertanyaan jajan apa, kemudian mengapa jajan, nah, kemudian dari mana uangnya, apakah sudah tahu bahwa hari ini tidak boleh jajan. Nah setelah ditemukan kasus tersebut kami catat, kemudian setelah tercatat kasus-kasus tersebut dengan permasalahan yang muncul dari peserta didik, kami konfirmasi kepada orang tua siswa. Ketika dikonfirmasi orang tua siswa, itu biasanya yang pertama itu via telepon. Ketika kami merasa tidak puas, dalam arti mengapa dikatakan tidak puas, orang tua kadang-kadang menjawabnya rasa iba, kasihan lah, kemudian tidak diberi bekal, kemudian belum makan. Nah ini berarti perlu penjelasan kembali. Ya perlu penjelasan kembali. Makanya setelah melalui telepon kami merasa tidak puas atas jawaban orang tua, baru kami undang orang tua tersebut ke sekolah. Setelah diundang ke sekolah, diberikan penjelasan lagi. Nah mudah-mudahan harapannya selesai itu ke depan minggu yang akan datangnya tidak terjadi lagi seperti. Adapun ketika melanggar terus, ya bang bagaimana? Udah seperti itu mungkin terkering, maka program ini berarti dinyatakan gagal. Kalau memang program ini tidak berhasil, tapi mudah-mudahan dengan harapan ini kami pihak sekolah berupaya bagaimana anak ini belajar di BPM. Karena disinyalir setiap hari anak-anak jajan kadang-kadang di luar kendali orang tua. Orang tuanya saking sayang sama anaknya, ternyata sayangnya itu dengan cara diberi banyak uang jajan. Nah ini yang kami hindari seperti itu. Seperti itu Pak. Ya. Selanjutnya mungkin Pak dari pengambilan keputusan tadi begitu ya terkait dengan program setuju. Nah kira-kira menurut Bapak adakah hal-hal yang efektif yang dapat membantu mengambil keputusan yang diputuskan oleh Bapak gitu. Seperti tadi dikatakan untuk mencapai visi misi yaitu amanahnya, ketika memang program ini dinyatakan setelah dijalankan beberapa kali banyak pelanggaran, tentu ini menjadi dasar kami untuk mengevaluasi terkait visi tersebut. Dievaluasi ternyata visi ini yang dituangkan dalam misi tidak berjalan efektif. Maka langkah selanjutnya berarti kami harus mengevaluasi misi yang sudah dijalankan. Nah,
ketika memang dinyatakan tidak efektif untuk menanggulangi hal tersebut dengan gerakan setuju tersebut, maka mungkin gerakan setuju dirubah lagi. Ini berdasarkan kesepakatan juga, kesepakatan antara pihak guru, pihak sekolah, kemudian dengan orang tua. Dalam arti berarti kami harus bermusyawarah lagi. Program apa lagi yang harus yang bisa menggantikan program setuju ini? Maksud kami, ketika program ini digulirkan, memang ada beberapa hal yang bermanfaat, yaitu yang pertama mengendalikan pengeluaran orang tua, karena memang disinyalir orang tua banyak dikeluhkan dengan jajan anak. Kemudian ketika memang uang tersebut tidak dijajankan, mungkin salah satu angket untuk bisa hidup hemat juga ditabungkan, belajar menabung, gitu. Nah seperti itu. Jadi intinya ketika memang keputusan peraturan aturan ini atau misi ini tidak bisa dijalankan dengan baik, maka kami mengambil keputusan ini harus dievaluasi dulu. Program ini bisa diganti dengan yang lain barangkali. Itu barangkali mungkin. Kemudian Bapak, saya yakin dari program ini tentu memiliki tantangan ya Bapak ya. Iya. Nah, kira-kira ini tantangan yang setidaknya mungkin menghambat gitu pada menentukan keputusan seperti apa? Ya. Tantangan yang pertama ketika kami mengambil keputusan program setuju ini, yang pertama yaitu siswa sendiri. Pak, gimana kalau lapar? Gitu, gimana kalau saya lapar di sekolah? Itu tantangannya. Kemudian ketika disosialisasikan juga kepada peserta didik dengan cara aklamasi, cung yang setuju sehari tanpa uang jajan. Ada yang setuju, ada yang ngacung, ada yang tidak. Yang ngacung yang tidak setuju ternyata. Tapi ketika dihitung bahwa yang tidak setuju itu hanya beberapa orang. Selesai sosialisasi ke peserta didik, langsung kepada orang tua. Orang tua kan ketawa. Ya, orang tua ketawa. Kenapa Pak tidak boleh dikasih uang jajan? Nah, ternyata ya setelah diberikan pengertian seperti itu orang tua paham. Cuman tantangannya ini karena memang di kita ini banyak penjual pendatang yang berjualan berdatangan ke sekolah, mereka terus terang oleh kami itu tidak dikasih tahu para pedagang tersebut di awal-awal, tapi ya di awal-awal pelaksanaan program ini hari Jumat ternyata di depan pintu gerbang itu sudah banyak pedagang. Mungkin anak-anak kan ada jajanan gitu, yang biasanya jajan tiba-tiba sekarang terjadi ada pelanggaran tersebut di awal-awal, tapi itu mudah-mudahan setelah ke para pedagang dikasih tahu, diberikan gambaran bahwa ada produk tersebut, para pedagang memahami. Insya Allah sekarang sudah memahami para pedagang, jadi setiap hari Jumat tidak ada lagi yang dagang. Kemudian tantangan yang kedua, memang kami dirugikan Pak. Ada program setuju ini kan sekolah dirugikan. Mengapa dirugikan? Karena kami punya koperasi Pak. Kami punya koperasi sekolah yang biasa memberikan jajanan kepada anak, dan yang tentu jajannya yang steril. Jadi dalam satu hari kami tidak punya pemasukan. Itu mungkin juga kami. Itu tantangan juga kan, tantangan untuk mengambil keputusan. Tapi karena ini kita sifatnya ingin mendidik, membimbing anak-anak, biarlah koperasi sekolah menjadi korban. Dalam satu hari tidak mendapat keuntungan barangkali. Tapi untuk pembelajaran di luar makanan kami melayani. Misalkan untuk beli buku, beli pulpen, beli potlot, itu juga kami melayani. Karena untuk air minum biasanya kan anak-anak itu haus ya. Anak-anak haus, kami sudah menyediakan air minum untuk anak. Ya, air minum untuk anak setiap hari itu anak-anak bebas untuk minum. Tapi kebanyakan minuman disediakan, anak-anak malah beli minuman dari warung tersebut. Itu tantangannya memang berat juga menurut ya. Jadi di satu pihak para pedagang mungkin tidak ada pemasukan, apalagi koperasi sekolah yang mengadakan program sendiri, bahkan yang dirugikan sekolah juga mungkin. Itu ya seperti itu. Mungkin karena anak-anak lebih suka minuman yang manis-manis. Iya, barangkali. Nah, selanjutnya Bapak untuk mengambil keputusan ini, apakah Bapak menentukan jadwal begitu dalam jangka waktu tertentu, misalkan ada ini yang kasus setuju tadi ya, misalkan peristiwanya hari ini gitu mungkin. Nah, kalau Bapak ini dalam
memutuskan apakah memerlukan waktu yang terjadwal atau hari itu atau bagaimana? Ya, untuk identifikasi masalah ya, identifikasi pelanggaran dalam arti ketika memang yang melanggar itu anak itu juga, nah ini berarti perlu tindak lanjut. Nah, tapi cuma kalau misalkan hari ini si A, besok si B, besok si C, besok si D, itu juga perlu tindak lanjut. Cuman yang paling pokok itu ketika anak tersebut, si anak itu yang misalkan yang suka melanggar, nah ini perlu tindak lanjut. Perlu tindak lanjut dalam arti berarti ada kesananya nanti ada sanksi. Sanksi yang disepakati antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Untuk sanksi saat ini kami belum bisa menegakkan sanksi. Bisa misalkan berikan hukuman apa ataupun pengurangan poin apa, kami saat ini belum. Cuma karena memang tahun pertama kemarin ini masih percobaan, kemudian tahun kedua sekarang mudah-mudahan ketika nanti tahun 2 masih ada seperti itu, mudah-mudahan di tahun ketiga nanti ada sanksi tertulis yang akan disosialisasikan juga kepada kedua orang tua peserta. Jadi tahun pertama seperti uji coba, tahun kedua mungkin ada frekuensi pengetatan, tahun ketiga mudah-mudahan bisa dijatuhkan hukuman bagi yang melanggar terkait dengan program setuju. Mungkin tahun keempat nanti ketika memang masih banyak pelanggaran juga, ini berarti harus bagaimana lagi kan melanggar. Satu program saja sehari masih dilanggar seperti itu, apalagi kalau memang setiap hari ditegakkan terkait dengan hal. Memang ini kontroversi juga lah terkait dengan program ini, terserah kontroversi di antara guru sesama guru, di antara sesama peserta didik dengan orang tua. Tapi kami mencoba bertahan terkait dengan program. Jadi untuk pengambilan keputusan ini Bapak tidak langsung secara hari itu juga memutuskan sebuah keputusan, mungkin ada beberapa pertimbangan yang dilakukan gitu ya dari setiap warga sekolah gitu ya. Iya. Jadi kami dokumentasikan nantinya studi dokumen barangkali dari tahun sekian pelanggarannya berapa poin, kemudian berapa orang, penyelesaian seperti apa gitu. Jadi tidak bisa memutuskan ini seperti ini harusnya, tidak. Jadi kami tetap identifikasi, didokumentasikan hasil identifikasi. Nah, dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut ya Pak, nah kira-kira adakah faktor yang mendukung atau mempermudah itu dalam pengambilan keputusan gitu? Misalkan ada pihak dari siapa atau warga sekolah gitu yang mendukung pada penyelesaian yang keputusan Bapak lakukan gitu. Ya. Untuk program setuju ini semua guru, dewan guru mendukung. Cuman banyak ada salah seorang guru yang berkata, hukumannya mau seperti apa? Nah, kami ketika itu tidak memutuskan apa hukumannya. Cuman kita coba dulu tegakkan tentang program ini. Kemudian orang tua juga setelah diberikan penjelasan memang setuju dan mendukung sepenuhnya program tersebut. Jadi yang semula mereka bertanya-tanya mengapa ada program ini, setelah dijelaskan ternyata mereka paham juga. Jadi keterkaitan dari berbagai pihak semuanya mendukung program ini. Untuk hambatan tetap tadi yang di luar. Hambatan itu orang-orang luar lah. Dalam arti seperti tadi hambatannya pedagang tiba-tiba datang ke sekolah. Kemudian Bapak yang terakhir ini, nah kira-kira dari kasus ini, dari program setuju ini, gitu, menurut Bapak pelajaran apa sih yang dapat diambil? Ya, untuk pembelajaran yang dapat kita ambil, yang pertama bagaimana sekolah mengayomi peserta didik. Mengayomi dalam arti memperlakukan peserta didik itu harus seperti apa? Apakah dengan kasar, dengan keras atau tidak? Itu kami jadi dalam arti pengayoman. Kemudian yang kedua, untuk ini kami juga meminta bantuan dan dukungan, dan mudah-mudahan program ini bisa dijalankan di berbagai sekolah yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi harapan kami ini piloting ya. Piloting kecil-kecilan tingkat sekolah. Piloting kecil-kecilan tingkat sekolah dalam arti
kami mencoba memunculkan program ini ketika nanti kami sampaikan disosialisasikan di dalam forum-forum para kepala sekolah atau forum-forum bersama guru atau mungkin Pak Gun sendiri gitu ya di CGP. Oh di salah satu program seperti ini bagaimana ini tanggapan Bapak dan Ibu itu mungkin barangkali bentuk-bentuknya seperti itu. Jadi yang paling pertama itu kami mengayomi peserta didik bagaimana agar peserta didik ini dalam ketika berangkat ke sekolah itu dibiasakan untuk sarapan. Ya, mungkin Bapak pertanyaannya sudah habis mungkin saya pribadi mungkin sebagai guru banyak belajar dari kasus yang dialami Bapak. Tentunya ini pada program setuju ini sangat luar biasa sekali Bapak ya. Saya banyak belajar juga merupakan sebuah teladan program amin ya bagi saya dan sekolah saya terutama, dan mudah-mudahan tadi yang dicita-citakan Bapak juga dapat terlaksana begitu, jadi role model untuk sekolah. Nah sebelum diakhiri mungkin wawancara ini, mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan dalam hal apapun pada wawancara ini ataupun pada hal apapun saja boleh, atau kepada siapapun boleh. Ya, terima kasih kepada Pak Gun selaku program guru penggerak, calon guru penggerak ya yang dalam hal ini ketika sedang melaksanakan proses beliau sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan harapan kami atau harapan saya secara pribadi Pak Gun sekarang sedang dididik di Ujung dan menimba berbagai pengalaman dari berbagai pihak tentunya ya Pak Gun, mudah-mudahan bisa dikembangkan di sekolah Pak Gun sendiri. Nah, ketika di sekolah Pak Gun sudah berjalan baik, mungkin bisa ditularkan kepada sekolah yang lain. Karena terus terang Pak, di sekolah kami belum ada guru penggerak yang mendaftar pun belum ada, karena memang terkait dengan kendala-kendala yang lain di luar itu. Memang program-program dari pemerintah di sini juga diikuti, ada yang sedang PPG, ada yang sedang mengikuti kegiatan yang lain, ada yang masih kuliah juga menambah pendidikannya. Jadi mudah-mudahan tahun ke depan ada yang mengikuti jejak kami seperti ini. Siap. CGP pokoknya hebat, nggak salah. Itu barangkali Pak Gun ya. Dengan harapan kami juga Pak Gun, silakan program setuju SDN Negeri 3 Masalah ini di-up ke sekolah yang lain. Diperkenalkan lah, dalam arti diperkenalkan. Mudah-mudahan mereka juga bisa merealisasikan program ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih atas wawancaranya. Mungkin harapannya tadi saya sebagai TGP tentu siap membantu Bapak Ibu guru yang ada di SDN 1 Masawa untuk menggolkan jadi calon guru penggerak. Terima kasih Pak Gun, terima kasih. Sekian saja Bapak wawancara dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata mungkin yang kurang sesuai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, sukses. Akan melaksanakan tugas mewawancarai kepala sekolah sebagai bagian dari tugas demonstrasi kontekstual. Adapun di sini saya bersama Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya Ibu, nanti saya akan menanyakan melalui pertanyaan identifikasi kasus-kasus yang sudah dilalui atau sudah terjadi di sekolah Ibu begitu. Iya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa diwawancara ya tentang kasus yang ada di sekolah kita, yaitu saya mengidentifikasi kasus yang memiliki dampak besar ataupun kecil di lingkungan sekitar yang ada. Mungkin itu. Selanjutnya Ibu yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau
mengambil keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang sudah terjadi di sekolah begitu. Oh iya, kasus yang pernah terjadi di sekolah kami, di sekolah kita, yaitu tentang ada kasus siswa yang merokok di sekolah, walaupun bukan pada waktu pembelajaran. Pernah itu terjadi kasus merokok. Kasus merokok ya tadi. Kasus merokok di sekolah, ya. Lalu pada kasus tersebut apa yang Ibu lakukan atau langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan pada kasus tersebut? Ya, pada awalnya saya sangat terkejut mendengar ada siswa yang pernah ada yang merokok di sekolah. Nah, untuk langkah pertama saya panggil siswa tersebut ke sini berempat mata, ditanya kebenarannya, apa benar atau tidaknya. Kemudian setelah itu saya memberitahukan kepada guru kelasnya. Ya, setelah memberitahukan kepada guru kelasnya, langkah selanjutnya adalah saya memberitahukan kepada orang tuanya. Begitu. Kemudian Ibu pada kasus tersebut kira-kira hal-hal apa sih yang efektif dilakukan terhadap pengambilan keputusan yang dibuat? Hal-hal yang mendukung gitu maksudnya, yang mendukung pada kasus tadi. Nah, kalau hal yang mendukung itu mungkin dukungan dari guru, kemudian dari orang tua. Tapi sebenarnya orang tua itu tidak langsung menerima bahwa siswa tersebut itu pernah melakukan hal tersebut merokok. Orang tua tidak langsung menerima. Makanya perlu waktu untuk menjelaskan kronologis kejadian tersebut. Jadi dukungan yang mendukung adalah kalau sudah jelas dari penjelasannya, dukungan guru dan dukungan orang tua untuk mengambil keputusan dan selanjutnya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian nih pada proses pengambilan keputusan pasti ada beberapa tantangan ya. Iya. Ada tantangan entah itu mungkin menghambat ataupun jadi sebuah masalah baru misalnya ya begitu. Kira-kira tantangan seperti apa yang sehingga pada pengambilan keputusan itu mungkin sedikit memperlambat gitu atau menghambat begitu? Oh iya, tadi sudah kebahas ya, yaitu yang justru yang menghambat sekali sih tidak. Cuma ya pada awalnya orang tua tidak menerima. Jadi makanya kasus ini tidak langsung selesai dalam 1 hari atau dalam waktu sebentar. Jadi orang tua tidak langsung menerima. Oh kalau begitu harus ada waktu lagi melihat situasi dan kondisi. Jadi saya harus menjelaskan dulu kejadian yang sebenarnya yang telah terjadi, yang telah dilakukan oleh siswa tersebut, dijelaskan. Itu tantangannya adalah justru dari orang tua. Makanya setelah dijelaskan, orang tua lebih mengerti dan orang tua paham bahwa ya mungkin anak siswa itu telah melakukan hal tersebut. Oke, dari kasus tadi ya Bu tentang siswa yang merokok ya begitu ya. Otomatis kasus tersebut merupakan dilema ya. Iya. Dilema besar satu sisi bahwa siswa tersebut tentu melanggar aturan sekolah. Iya. Di sisi lain juga namun siswa masih diberikan semacam
kesempatan kedua gitu untuk ya, diberi. memperbaiki perilakunya gitu ya. Ya. Nah, pada penyelesaian kasus tersebut, kira-kira ibu sebagai kepala sekolah apakah memiliki jadwal-jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus seperti berikut gitu, seperti tadi gitu, misalkan saya ingin kasus ini penyelesaiannya dalam jangka waktu 1 minggu misalkan, atau saya ingin mulai mengidentifikasi kasus ini tidak sekarang begitu, tapi besok atau misalkan nanti dulu gitu. Adakah jadwal-jadwal yang ditentukan oleh ibu sebagai kepala sekolah? Untuk jadwal menentukan hal-hal tersebut, karena kejadian tersebut tidak terjadwal. Jadi melihat situasi dan kondisi, tentunya situasi orang tua, situasi siswa, dan situasi guru. Bukan berarti untuk memperlambat, tetapi melihat situasi dan kondisi keadaan di sekolah dan di rumah. Begitu. Selanjutnya mungkin pada kasus-kasus yang tadi ya Bu ya, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor lain yang mempermudah penyelesaian kasus yang dilematis tadi Bu? Dengan kejadian tersebut, dengan kejadian kasus tersebut, faktor yang mendukung atau yang mempermudah diantaranya orang tua juga mempermudah karena penjelasan, karena dijelaskan lebih mengerti, lebih detail kepada orang tua, maka orang tua juga mendukung. Juga guru kelas dan guru lainnya. Dengan kejadian tersebut, maka kami akan mengambil kebijakan atau keputusan-keputusan nanti ke depannya supaya siswa tidak mengulangi lagi perbuatan. Itu artinya bahwa pada penyelesaian kasus yang dilematis membutuhkan kolaborasi gitu ya, dari guru, orang tua gitu ya. Kemudian juga mungkin tanggung jawab dan komitmen bersama untuk sama-sama fokus pada solusi begitu ya. Oke. Selanjutnya Ibu, ini yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, kira-kira pelajaran apa yang Ibu maknai atau dapatkan dari kasus-kasus yang selama ini terjadi, baik itu melibatkan siswa begitu maupun melibatkan guru? Ya. Yang pertama, kasus kejadian tersebut itu faktor lingkungan. Pertama itu faktor lingkungan. Jadi yang kedua, orang tua harus lebih memperhatikan anaknya. Itu di lingkungan rumah, di lingkungan yang lainnya lah. Kemudian untuk di sekolah, guru harus lebih memperhatikan siswa, lebih peka terhadap siswa itu, diperhatikanlah satu-satu, gerak-geriknya, tingkah laku setiap hari lah, walaupun dalam keadaan istirahat. Jadi harus lebih mempedulikan, harus lebih memperhatikan siswa satu persatu supaya siswa tidak kejadian lagi seperti hal-hal yang sudah berlalu. Mungkin itu. Jadi orang tua, siswa, orang tua, guru, dan lingkungan sekitar itu harus lebih peka terhadap siswa di lingkungan rumah ataupun di lingkungan luar selain dari lingkungan sekolah, karena itu yang bisa kejadian tersebut itu dari faktor lingkungan.
walaupun siswa itu tidak sengaja itu dari teman-teman, dari lingkungan sekitar, itu dari mulai awal-awal iseng dan seterusnya, sehingga sampai kejadian seperti ini. Maka itu harus lebih diperhatikan lah oleh kita. Jadi guru harus lebih memperhatikan siswanya. Ya, jadi itu artinya bahwa untuk pembentukan karakter gitu ya, karakter siswa dibutuhkan semua pihak dalam memantau dan terlibat begitu untuk membuat komitmen bersama memajukan pendidikan yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi seperti itu ya Bu ya. Iya. Mungkin Ibu untuk pertanyaannya sudah seperti itu. Saya sebagai CGP banyak belajar dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala di sini di SDN 1 Masawa. Tentu kasus-kasus tersebut melibatkan juga saya sebagai guru mungkin dari sudut pandang kepala sekolah. Tentu saya sangat belajar banyak hal-hal tersebut, bagaimana cara kita menentukan keputusan, kemudian juga langkah-langkah apa yang harus kita pertimbangkan dalam membuat keputusan, kemudian juga pihak-pihak mana saja sih yang perlu kita dilibatkan. Jadi intinya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala atas waktunya, kemudian juga dan ilmunya. Mudah-mudahan dari kegiatan percakapan ini tentunya dapat setidaknya mungkin membawa makna kepada saya dalam kehidupan saya. Juga semoga nanti di SDN 1 Masawa dapat memiliki karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian saja mungkin. Ada yang mau disampaikan Ibu Kepala? Oh ya, terakhir mungkin kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Gun yang telah mewawancarai saya, dan mudah-mudahan ke depan setelah Bapak selesai melaksanakan ini bisa berdampak khususnya kepada siswa-siswi yang ada di SDN 1 Masawa, pendidikannya lebih maju, lebih meningkat dan meningkat ke arah yang lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Dan selamat dan sukses, tetap sehat, tetap hatinya tidak berubah seperti ini ke depan. Dan sekali lagi mudah-mudahan berdampak kepada siswa-siswi yang ada di SDN 1 Masawa, juga berdampak kepada guru-guru lain nanti bisa seperti pengurus ini. Selamat dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Hatur nuhun Ibu atas doanya. Mudah-mudahan yang diharapkan Ibu dapat terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Ibu sekian saja wawancara tugas demonstrasi modul 3 supervisi untuk akademik ini. Mohon maaf bila banyak kata atau kalimat yang kurang berkenan, kurang sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Sekian saja wawancara kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.